Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-91, yaitu beriman pada seluruh nabi dan rasul. Di antara rukun iman yang harus diyakini oleh seorang mukmin adalah beriman pada seluruh nabi dan rasul. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauma bari zalin nasi id'atahu rajuluyas yamsi wa qala ya Rasulullah mal imanu qala imanu antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'sil akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada bersama orang-orang. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan berjalan kaki lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir." Hadis riwayat Bukhari. Pengertian beriman pada Rasul. Yang dimaksud dengan beriman pada Rasul menurut ajaran Islam adalah mengimani semua Rasul bahwa mereka adalah utusan Allah Ta'ala yang diperintah olehnya untuk menyampaikan risalah kepada umat-umatnya masing-masing. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul itu, bahwa semuanya adalah kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang mengajak kaumnya untuk menyembah dan tidak menyekutukannya. Meskipun demikian, kita tidak memungkiri bahwa Allah Ta'ala melebihkan satu dari yang lainnya. Sedangkan Rasul paling mulia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah terakhir. Mengakui bahwa jumlah Rasul sangat banyak. Di antaranya ada yang Allah Ta'ala kisahkan melalui Al-Quran dan ada pula yang tidak dikisahkan pada kita. Kewajiban beriman pada para Rasul. Allah Ta'ala mewajibkan pada setiap muslim agar beriman pada semua Rasul utusan Allah tanpa membeda-bedakan mereka. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna wa ma'utiyan nabiyuna mirrabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman pada Allah dan apa yang diturunkan pada kami, dan apa yang diturunkan pada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan pada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh padanya. Quran Surat Al-Baqarah. Yang dimaksud dengan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para Rasul adalah bahwa kaum muslimin beriman pada mereka seluruhnya, seluruh Rasul dan Nabi itu. Menurut mereka adalah benar, baik, mendapat bimbingan Allah Ta'ala dan memberi petunjuk kepada jalan kebaikan. Meskipun sebagian Rasul itu menghapus syariat sebagian Rasul lainnya dengan seizin Allah Ta'ala, hingga akhirnya seluruh syariat mereka dihapus dan disempurnakan dengan syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan Rasul. Sikap kaum muslimin seperti itu diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana tergambar dalam hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ahlul kitabi
yaqra'unal taurata bil ibraniyati wa yufassiru naha bil arabiyati li ahlil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusaddiqu ahlal kitabi wala tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al ayat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang ahlul kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menjelaskan kepada orang-orang Islam dengan bahasa Arab. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mempercayai ahlul kitab dan jangan pula mendustakannya, tetapi ucapkanlah, kami beriman pada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami. Al-Baqarah 136. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah sikap keimanan kaum muslimin. Hal ini dipertegas kembali dalam ayat Al-Quran lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadim mir rasulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman pada Al-Quran yang diturunkan padanya dan Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Mereka mengatakan, kami telah membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat kedua ayat 285. Dalam pandangan Islam, mereka yang beriman pada sebagian Rasul dan tidak beriman pada sebagian yang lainnya, serta membeda-bedakan di antara mereka, maka dia dianggap telah kafir. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqa wa natna lil kafirina adaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman pada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Mereka orang-orang yang kafir sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa. Mereka yang bersikap beriman kepada sebagian Rasul dan tidak beriman kepada sebagian yang lain, serta membeda-bedakan antara para Rasul dan adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi berkata, kami percaya hanya kepada Musa dan tidak percaya kepada Isa dan Muhammad. Dan orang-orang Nasrani berkata, kami percaya kepada Musa dan Isa, tetapi tidak percaya kepada Muhammad. Kepercayaan seperti itu berarti mencampur adukan antara keimanan dan kekafiran. Padahal sesungguhnya keimanan dan kekafiran itu adalah dua hal yang sangat bertentangan. Jika orang-orang Yahudi itu sungguh-sungguh beriman pada Nabi Musa alaihissalam,
tentulah mereka harus beriman pula kepada Nabi Muhammad SAW. Dan demikian pula orang-orang Nasrani. Jika mereka sungguh-sungguh beriman kepada Nabi Isa, tentulah mereka harus beriman pula kepada Nabi Muhammad SAW. Karena perihal kedatangan Nabi Muhammad SAW itu telah disebut-sebut dalam kitab Taurat dan Injil. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri membenarkan kitab Taurat dan Injil yang asli yang menjadi pegangan mereka, Al-Quranul Karim wa tafsiruhu. Sekarang yaitu jumlah para nabi dan rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Ummah disebut bahwa Abu Zar pernah bertanya kepada Nabi SAW, berapa tepatnya jumlah para nabi? Beliau menjawab, mi'atu alfi wa arba'atu wa isruna alfar rasulu min dalika salah satu mi'ati wa khamsata asara jamma ghafira. Jumlah para nabi 1.204.000 orang, 124.000 orang. 315 di antara mereka adalah rasul. Banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad. Di antara sekian banyak nabi dan rasul tersebut, ada yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita di dalam Al-Quran dan disebutkan nama-namanya. Dan ada juga di antara mereka yang tidak dikisahkan pada kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa rasula qad qasasnahum alaika min qablu wa rasula lam naqsus hum alaika wa kallamallahu Musa yaklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa. Nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi dan rasul yang dikisahkan Allah Ta'ala kepada kita jumlahnya ada 25 orang. 18 diantaranya disebutkan dalam firman-Nya berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Watilka hujjatuna ayataina ha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasa'u inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kulla hadaina wa yuhaq wa nuha hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullum minas solihin wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luton wa kulla faddalna alal alamin. Dan itulah hujah kami yang kami berikan pada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui, dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun.
Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh, dan Ismail, Alyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Quran Surat Al-An'am, Quran Surat ke-6 ayat 83 sampai 86. 7 Rasul lainnya disebutkan dari beberapa ayat berikut ini. Innallaha astofa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum solihan qala ya qaumi a'budunallaha ma lakum min ilahin ghairuhu huwa annasa'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa yubu ilaihi inna rabbi qaribun mukhib. Dan pada Samud kami utus saudara mereka Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenalkan doa hambanya. Quran Surat Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila mat yana akhahum Su'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu wala tankusu al-mikyala wal mizana inna arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Su'aib berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab dari yang membinasakan, yaitu kiamat. Quran Surat Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wa Idrisa wa dal kifli kullun minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami.
Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyina wa kanallahu bikulli syai'in alim. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab. Quran Surat Al-Ahzab. Rasul-rasul tersebut diutus oleh Allah Ta'ala kepada umat-umat di sepanjang masa, sehingga tidak satupun umat yang tidak memiliki seorang Rasul yang mengajaknya kepada kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yauma wa lahum adzab. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Quran Surat An-Nahl. Itulah tadi teman-teman semuanya materi ke 91, yaitu beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.